Saudara kekasih, Shalom. Hari ini kita akan merenungkan sejenak firman Tuhan. Dan kali ini saya memberi tema sikap rendah hati adalah pembuka pintu anugerah Tuhan. Teksnya diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang-orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini dan beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Saudara sekalian, kisah seorang yang sedang naik daun luar biasa, namanya Naaman. Dia adalah panglima Raja Aram. Dan dia adalah seorang yang sangat terpandang, seorang yang sangat dikasihi oleh raja, dia adalah memang seorang yang gagah perkasa, kemana saja tuannya menugaskan untuk berperang, selalu dia memperoleh kemenangan. Dengan kata lain, Naaman adalah orang yang sedang berada di puncak kejayaan. Nama baik, karir mencapai puncak, dan tentu saja secara material, dia adalah seorang kaya raya. Sayangnya, tidak selamanya sebuah posisi indah bisa bertahan. Ada waktunya situasi yang sulit juga datang. Maka dikatakan dalam pembacaan tadi, Naaman tiba-tiba kena sakit kusta. Saudaraku, sakit kusta pada zaman itu adalah penyakit yang bukan saja menyiksa secara fisikal atau badani, tapi juga menyiksa secara mental, sosial. Penyakit kusta belum ada obatnya pada waktu itu, dan juga orang yang sedang sakit kusta dia akan dijauhi oleh orang lain, bahkan harus diasingkan, tidak boleh bersosialisasi dengan orang lain karena dikhawatirkan penyakit itu akan menular. Sangat membahayakan. Makanya saya bilang Naaman yang sedang naik daun itu sedang terpukul sangat dahsyat. Secara mental, secara fisikal, dan secara sosial. Yang luar biasa dalam kisah tadi, saudaraku, adalah bahwa Naaman itu punya seorang pembantu rumah tangga. Sebenarnya lebih tepat budak yang dibawa dari Israel pada waktu Naaman dengan bala tentaranya menyerang, dan salah satu yang dibawa adalah seorang gadis yang kemudian gadis itu bekerja di rumah Naaman, membantu istri Naaman. Menurut saya gadis itu sangat beruntung karena kelihatannya dia diperlakukan sangat baik, bisa terjadi komunikasi, interaksi yang sangat baik. Walaupun tentu saja yang namanya budak adalah orang yang tidak berharga. Yang luar biasa menurut saya adalah bahwa Naaman yang sedang luar biasa itu, pada waktu dia sedang mengalami kesusahan, akhirnya dia membuka hatinya dan merendahkan diri serendah-rendahnya. Dia mau mendengar apa kata pembantu yang notabene wanita, budak. Dia mau mendengar bahwa di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan dia dari sakit kustanya. Pendek cerita, akhirnya Naaman menghadap raja, saya kira minta restu, bahkan Raja Aram memberi KTP atau surat pengantar kepada Raja Israel dan mengirim ke sana dengan membawa bekal begitu banyak. Yang menjadi poin renungan saya adalah, saudaraku, dia orang yang seorang tuan, seorang yang panglima tentara Aram, itu berarti orang nomor 2 di seluruh kerajaan. Dia orang yang sangat kaya, orang yang sangat terhormat, dikasih, tapi pada waktu dia merendahkan diri,
mau mendengar dari pembantunya, mau pergi untuk ke Israel mencari seorang nabi. Saya rasa itulah sikap rendah hati. Mendengar pembantu. Budak yang notabene mungkin orang yang tidak pernah sekolah, yang secara teologis dia tidak mengerti. Seluk-beluk dia hanya bilang di Samaria, di Israel ada seorang nabi. Pasti dia akan disembuhkan nabi itu. Lalu yang luar biasa akhirnya Naaman berangkat ke sana. Dengan kereta kuda, bekal yang sangat banyak. Emas dan perak. Dan pakaian. Luar biasa. Kepergian itu, saudaraku, adalah awal pintu anugerah bagi Naaman. Tapi kuncinya adalah karena dia mau mendengar pembantu rumah tangga, budak wanita. Sikap itu adalah sikap rendah hati. Dengan rendah hati, seseorang di hadapan, sesama di hadapan Tuhan, maka itu menjadi pintu anugerah Tuhan bagi Naaman untuk memperoleh kesembuhan. Dan saudara, kita sebagai orang percaya selalu diajar untuk rendah hati. Bukan congkak, bukan arogan. Karena Tuhan membenci orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Cerita Naaman ini baru separuh. Besok kita teruskan di lain kesempatan dengan tema yang sama. Seri 2-nya, yaitu sikap rendah hati adalah pintu pembuka anugerah Tuhan. Saudaraku, selamat pagi, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, hari ini dalam kasih Tuhan, kami boleh merenungkan sejenak firman Tuhan, yang intinya adalah bahwa dalam hidup kami, siapapun kami, apapun yang kami punyai, prestasi apa yang kami capai, apapun yang kadang-kala membanggakan manusia, kami diajar untuk menjadi orang percaya yang selalu rendah hati. Rendah hati itu berarti menghargai orang lain, mendengar orang lain, memperlakukan orang lain dengan hormat dan penghargaan. Tuhan tolong kami semua menjadi orang-orang yang rendah hati, karena sikap rendah hati itu berkenan kepada Tuhan dan sekaligus menjadi pintu pembuka anugerah Tuhan. Berkatilah umat-Mu, berkatilah negeri kami, masih terus berjuang menghadapi virus corona COVID-19. Tuhan beri anugerah rahmat bagi Indonesia. Tuhan beri anugerah rahmat bagi kami semua dengan iman kepada Tuhan. Kiranya kami semua diberi sehat dan sejahtera. Inilah doa kami, Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara kasih, Tuhan berkati.